Sobat Dukcapil dan Swarga Loka, jumpa lagi di Rabipindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Kembali lagi bersama aku Denisha dan aku Ais. Kali ini kami berdua kembali untuk menyuguhkan berita terbaru seputar Indonesia untuk Sobat Dukcapil dan Sobat Swarga Loka dimanapun kalian berada. Pastinya dong Ais. BTW gimana nih kabarnya Sobat Swarga Loka pada hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas ya. Senang sekali bisa menyapa kalian di episode Rabipindo kali ini. Bener banget Danis. Jadi jangan bosen-bosen ya Sobat Dukcapil dan Swarga Loka untuk selalu nonton Rabipindo di sini. Oke Sobat Swarga Loka, di Rabipindo kali ini kami hadir dengan ulasan berita dan info terkini yang informatif banget. Jadi ikutin terus rangkuman momen-momen menarik minggu lalu yang pastinya menambah pengetahuan buat kalian semua. Oke, jadi tanpa berlama-lama mungkin kita bisa langsung ke berita yang pertama ya. Oke Sobat Swarga Loka, pada Selasa 2 Juni 2026, pemerintah Kota Surabaya membuka pameran Cross Musea Pertiwi 2026 di Museum Dr. Sutomo, Kompleks Gedung Nasional Indonesia, Surabaya. Pameran ini berlangsung hingga 14 Juni 2026. Pameran yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya yang ke-733 ini menghadirkan kolaborasi lintas museum untuk mengajak masyarakat menelusuri perjalanan hidup manusia sekaligus memahami akar budaya bangsa melalui pendekatan yang lebih interaktif dan imersif. Dilansir dari surabaya.go.id, pameran ini mengusung tema Pertiwi, penghormatan untuk bumi Indonesia. Dengan menampilkan narasi tentang hubungan manusia dengan tanah sebagai sumber kehidupan, pengunjung diajak untuk memahami bagaimana manusia lahir, tumbuh, membangun kehidupan, hingga kembali ke bumi melalui rangkaian koleksi, tradisi, dan artefak budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Berbeda dari pameran museum konvensional, Cross Musea Pertiwi memadukan koleksi sejarah dengan teknologi digital sehingga menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dengan generasi muda. Sejumlah instalasi interaktif, immersive room, teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI, hingga fitur foto interaktif bersama tokoh pergerakan nasional Dr. Sutomo menjadi daya tarik yang melengkapi perjalanan pengunjung dalam menjelajahi berbagai zona pameran. Nah, kolaborasi ini mempertemukan 3 institusi budaya, yakni Museum Etnografi Universitas Airlangga, Museum Empu Tantulas Sidoarjo, dan Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Ketiganya menghadirkan koleksi yang saling melengkapi untuk membangun narasi mengenai tradisi, identitas, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Nusantara dari masa ke masa. Wah, seru banget ya Ais ya. Ternyata sekarang ke museum tuh gak cuma ngeliat benda-benda bersejarah aja ya. Iya, betul. Setuju Pol. Sekarang museum juga semakin interaktif, semakin seru. Jadi belajar sejarah itu sekarang gak membosankan lagi. Ya, apalagi ada teknologi AI dan immersive room, pasti bikin pengunjung tuh makin betah dengan eksplorasi budaya Indonesia. Nah, jadi buat warga loka yang lagi cari kegiatan edukatif dan seru Pol, pameran ini bisa masuk ke bucket list kalian ya. Nah, kita langsung move aja ke berita yang kedua. Jadi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara atau Ditjen Badil Miltun, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan rapat pembinaan kepada seluruh satuan kerja pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara atau PTUN se-Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring pada 2 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikutip dari ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, Direktur Jenderal Badil Miltun menegaskan bahwa kegiatan pembinaan merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan peradilan yang profesional, transparan, dan berintegritas. Melalui forum ini, seluruh satuan kerja diharapkan dapat menyamarkan persepsi dalam pelaksanaan kebijakan Mahkamah Agung serta memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Nah, kalau ngomongin pelayanan publik nih Ais, kualitas sumber daya manusianya tuh memang harus terus ditingkatkan ya Ais ya. Betul banget, karena pelayanan yang profesional dan berintegritas itu pasti akan berdampak langsung
pada kepercayaan masyarakat Danis, dan lewat pembinaan seperti ini diharapkan seluruh satuan kerja itu jadi punya pemahaman yang sama dalam menjalankan tugasnya seperti itu. Oke, Sobat Warga Loka. Kita beralih ke berita selanjutnya ya. Jadi pada 2 Juni 2026 lalu, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa meninjau pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di SMA 5 dan SMA 9 Surabaya. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses pengambilan PIN dan verifikasi data calon murid berjalan dengan lancar, tertib, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Nah, dilansir dari kominfo.jatimprov.go.id, dalam kunjungannya, Ibu Khofifah memeriksa berbagai aspek pelayanan mulai dari kesiapan panitia, jumlah operator, yang bersarana dan prasarana pendukung, hingga kondisi ruang pelayanan yang digunakan untuk melayani calon murid dan orang tua. Dan beliau menyempatkan berdialog dengan petugas serta masyarakat yang tengah mengurus proses pendaftaran. Nah, beliau juga mengatakan bahwa pelaksanaan SPMB tahun ini tuh menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari kondisi antrean yang lebih tertata dan ruang pelayanan yang lebih relatif longgar sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih nyaman. Ibu Khofifah menambahkan bahwa kondisi pelayanan yang lebih baik tidak hanya terjadi di Surabaya, tetapi juga terlihat di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Menurutnya, hal tersebut merupakan hasil upaya berkelanjutan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat selama SPMB berlangsung. Nah, Ais, kabar ini tuh juga pasti jadi angin segar ya buat para calon siswa dan orang tua yang lagi sibuk daftar sekolah. Ya dong, karena proses pendaftaran yang tertib dan nyaman itu bikin masyarakat itu lebih tenang saat mengurus SPMB untuk anaknya. Iya, apalagi kalau antrean itu lebih rapi dan pelayanan itu makin cepet. Jadi pasti pengalaman pendaftaran itu jadi lebih menyenangkan, Ais. Betul, semoga SPMB tahun ini terus berjalan lancar sampai tahapannya tuh selesai ya. Ya, betul. Oke, move ke berita terakhir nih Danis. Mengutip dari disdukcapil.surabaya.go.id, Komando Distrik Militer atau Kodim 0830 Surabaya bersama Disdukcapil Kota Surabaya kembali menunjukkan sinergi nyata dalam pelayanan kepada masyarakat. Memasuki tahun kedua kerjasama, keduanya menggelar kegiatan jebol anduk, aktivasi IKD, dan pembuatan akte kelahiran dalam rangka karya bakti rehab panti asuhan tingkat korem tahun anggaran 2026. Nah, kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu 13 Mei 2026 mulai pukul 8 hingga selesai bertempat di Aula Koramil 0830/10 Sukolilo, Jalan Mulyorejo Indah nomor 4 Surabaya. Program sosial dan kemanusiaan terpadu ini merupakan bagian dari pengabdian TNI Angkatan Darat melalui Korem untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak yatim piatu serta masyarakat kurang mampu, khususnya dalam pemenuhan hak administrasi kependudukan. Dalam kegiatan ini, Disdukcapil Kota Surabaya menerjunkan 4 petugas lapangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Hasilnya, sekitar 10 akte kelahiran berhasil diterbitkan, serta 50 nomor induk kependudukan atau NIK berhasil diaktifasi melalui layanan identitas kependudukan digital atau IKD. Nah, kegiatan karya bakti ini mendapat respon positif dari masyarakat karena proses pengurusan dokumen dibuat itu mudah dan cepat. Untuk pembuatan akte kelahiran, warga hanya diminta melengkapi beberapa persyaratan sederhana, seperti surat keterangan kelahiran, kartu keluarga, KTP, orang tua atau saksi, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPJ/TM. Apabila tidak memiliki surat nikah orang tua, pihak penyelenggara menegaskan bahwa seluruh layanan pembuatan akte kelahiran maupun aktivasi IKD diberikan secara gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Wah, keren banget ya Danis, kolaborasi kayak gini tuh bener-bener memudahkan masyarakat dalam mengurus admindo. Benar sekali, apalagi akte kelahiran dan identitas kependudukan itu salah satu dokumen yang krusial banget dan dibutuhin dalam banyak urusan.
Yap, jadi semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut dan semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya secara langsung ya. Ya, betul banget Ais. Nah, Sobat Warga Loka, berita tadi menutup episode Rabipindo pada kali ini. Semoga informasi tadi menambah pengetahuan dan kesadaran kita bersama seputar perkembangan berita terkini di Indonesia. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi, ikuti media sosial di Dukcapil Surabaya di bawah ini ya. Sekian Rabipindo episode kali ini, aku Danisha. Dan aku Ais, selamat beraktivitas dan Sampai jumpa di episode Rabipindo berikutnya.